Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Terus menggali kebenaran dalam kejujuran, menemukan kesejatian, sekalipun sering tidak menyenangkan. Lepas dari kita suka atau tidak, jangan lupa kebenaran memang menyakitkan, tetapi menyelamatkan. Dan selalu ingat, dimensi iman Kristiani mengajak kita tak memanjakan telinga hanya untuk mau mendengar khotbah apa yang menyenangkan hati, tapi justru apa yang diperlukan hati untuk menjadi murni di hadapan Tuhan kita, yang padanya tidak ada yang bisa tersembunyi. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kali ini kita akan memikirkan satu kalimat yang mungkin sering terdengar. Apa yang tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah dilihat mata, itu yang akan menjadi nyata. Apa itu sesungguhnya? Kita merenungkannya dari apa kata Alkitab. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kembali Tuhan memberi kami waktu di dalam perenungan akan kebenaran, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati sertai kami dalam perenungan kami, baik hamba yang berbicara, tiap saudara yang mendengarkannya, sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan sepanjang perenungan firman. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. 1 Korintus pasal 2, 8 dan 9. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lalu di dalam Yesaya 64, Yesaya 64 ayatnya yang keempat dikatakan begini. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Saudara-saudaraku, apa yang dikatakan Paulus di dalam Korintus merupakan kutipan dari Yesaya 64 ayat 4 tadi. Nah, apa yang digambarkan oleh Yesaya? Apa yang dikatakannya tentang Allah? Dan apa yang dikatakannya tentang orang yang tidak memperdulikannya? Maka ini dulu yang perlu kita pahami, saudara. Jadi latar belakang itu sangat jelas bagaimana Yesaya berbicara tentang Dia yang luar biasa, Dia yang akan berbuat hal yang hebat, ya. Allah bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Nah, waktu Yesaya berbicara bagaimana sebetulnya di tengah-tengah satu situasi, bangsa itu akan mendengar kebenaran, melihat sesuatu yang tidak pernah didengar telinga, ya. Mendengar sesuatu yang tidak pernah didengar telinga, tetapi juga mereka melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Nah, muncul persoalan bukan ketika dibicarakan dalam Yesaya, kira-kira apa sih maksudnya bagian ini? Kemana arahnya bagian ini? Apa yang dibicarakan oleh bagian ini? Ini menjadi perlu untuk kita pikirkan. Maka penggenapannya kemudian adalah dalam perjanjian baru. Yesaya yang membicarakan itu kurang lebih 750 tahun sebelum Kristus. Ternyata di dalam perjanjian baru digenapilah ucapan itu. Ucapan itu apa? Ternyata ucapan itu menyangkut atau menuju kepada Yesus Kristus. Nah, maka kalau kemudian ucapan itu mengarah kepada Kristus, dan itulah yang kemudian dikutip oleh Paulus, dan dia berkata, tidak ada penguasa di dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Seperti ada tertulis. Nah, kan begitu kan? Nah, oleh karena itu artinya begini, saudara. Ketika kita membaca Alkitab, kita mesti tahu dulu dong kan, Alkitab ini bicara apa? Bukan apa yang kita mau pahami, lalu kita ngerti semenurut kita. Tetapi Alkitab memberikan pengertian kepada kita, bukan pengertian kita masukkan ke dalam Alkitab. Ya. Kita harus melakukan apa yang disebut eksegesi,
menggali pesan Alkitab terhadap diri, bukan exegese, memasukkan pesan kita ke dalam Alkitab. Tidak itu. Nah kalau begitu, apa sebetulnya yang dibicarakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus? Yesaya bernubuat nun jauh di belakang sana ratusan tahun yang lampau tentang sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa ya yang tidak pernah didengar telinga? Apa ya yang tidak pernah dilihat mata? Saudara, kalau kemudian menerjemahkannya bentuk kekinian, apa kira-kira masa kini? Yang tidak pernah didengar telinga, dilihat mata. Semua pernah. Kalau misalnya saudara sakit sembuh, ya, sebelum saudara juga ada orang lain. Apa? Miskin kaya, banyak peristiwanya. Apa? Ketabrak, nggak mati, padahal ketabrak truk, banyak peristiwanya. Apa? Segala macam. Toh peristiwa berulang saja dalam dunia, artinya peristiwa demi peristiwa. Walaupun dia berjalan pada garis yang linear, tetapi peristiwa itu kan semua mengalami pengulangan saja bentuknya. Tapi di konteks yang memang bergerak maju. Artinya nggak ada yang baru di kolong langit ini. Seperti kata pengkhotbah. Tidak ada yang baru. Semuanya tetap sama. Yang dulu ada sudah lama ada. Yang akan ada sudah pernah ada. Kalau begitu apakah pengkhotbah salah? Jelas tidak. Lah kalau begitu apa yang tidak pernah didengar telinga? Apa yang tidak pernah dilihat mata? Artinya sesuatu yang baru. Apa yang baru itu? Kalau memang pengkhotbah tidak salah, kecuali pengkhotbah salah. Kan mesti begitu dulu dong membaca Alkitab, bukan? Nah ternyata memang apa yang dikatakan oleh si pengkhotbah tidak ada yang baru, tidak ada yang salah. Karena memang Paulus berbicara sesuatu yang berbeda dengan apa yang terjadi dalam dunia. Peristiwa apa ini yang tidak pernah didengar telinga? Peristiwa apa ini yang tidak pernah dilihat mata? Peristiwa ketika Allah jadi manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Maka waktu Allah masuk ke dalam dunia, Allah menjadi manusia, dia melintas dan memotong sejarah, dia hadir dalam kehidupan manusia. Ini yang menjadi perlu. Nah waktu dia ada dalam kehidupan manusia, saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi keunggulan dalam kekristenan yang harus kita pahami. Keunggulan dalam kekristenan yang harus kita sadari, betapa amat sangat luar biasa. Perhatikan ini. Nah oleh karena itu, telinga mana yang pernah mendengar itu? Orang tahu nubuatan tentang Allah yang akan datang. Tapi orang tidak tahu seperti apa itu persisnya, bukan? Karena belum pernah dilihat. Mereka mendengar tetapi yang sayup-sayup samar. Sehingga apa yang terjadi? Menunjuk kepada peristiwa kelahiran Kristus. Itulah yang tidak pernah didengar telinga. Itulah yang tidak pernah dilihat mata. Yesus Allah jadi manusia. Jadi ini berbicara tentang bagaimana Paulus mengatakan dia sudah datang, tetapi para pembesar, penguasa dunia tidak ada yang mengenalnya. Sebab kalau saja mereka mengenalnya, mereka pasti tidak menyalibkan Tuhan itu. Siapa Tuhan itu? Ya jelas yang disalibkan ya Kristus. Maka dikatakanlahnya ayat 9. Kristus yang sudah dikatakan oleh Yesaya. Akan ada peristiwa akan datang yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah dilihat mata. Kristus ini, itu peristiwanya, yaitu kelahiran itu. Nah jadi saudara-saudara, Alkitab menceritakan dengan jelas. Baca Yesayanya, baca kemudian Korintusnya. Soal sesuatu yang baru nanti kita akan dinyatakan. Baru apanya? Segala sesuatu tidak ada yang baru di kolong langit ini, baca pengkhotbah. Ingat, apa yang kita sebut baru dulu pun sudah ada. Hanya dalam konteks yang berbeda. Yang namanya menang dari dulu juga ada menang. Namanya kalah dari dulu juga kalah. Yang namanya sembuh dari dulu juga ada sembuh. Yang namanya sukses dari dulu juga ada sukses. Yang namanya kendaraan dari dulu juga ada kendaraan. Oh sekarang ada mobil. Dulu nggak ada mobil. Sebelum nggak ada mobil. Ada kuda, ada kereta dan seterusnya. Banyak kok. Cuma berganti bentuk wujudnya kan itu saja sebetulnya. Memang sudah ada di kolong langit ini. Apa yang nggak ada di kolong langit ini? Dia sang penguasa langit ketika masuk ke dalam bumi ini. Ke kolong langit ini. Itu nggak pernah ada. Selama ini kan dia di atas. Selama ini kan dia mulia. Itu loh. Jadi artinya Yesus yang dituju. Itu center point. Itu pusat dari ucapan oleh Paulus yang mengutip dari Yesaya. Nah artinya lagi saudaraku. Disinilah kita diajak untuk mengerti bagaimana Paulus berbicara tentang Kristus kepada zamannya. Dengan mengutip kalimat Yesaya untuk mengingatkan.
Dan akhirnya betul-betul dunia gagal. Yang tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dilihat mata, tidak masuk akal mereka. Dan mereka menolaknya dan berkata, salibkan dia. Tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dilihat mata. Dia lahir, tolak dia. Tidak ada tempat bagimu. Kelahiran dan kematiannya sangat menegangkan. Mengharu biru rasa kita. Dan Yohanes mencatat dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Telinga kita tidak pernah mendengar sayang, mestinya itu jadi surprise. Mata kita tidak pernah melihat sayang, mestinya itu jadi peristiwa yang besar. Tetapi semua berbalik arah, menjadi sesuatu kesedihan yang memilukan. Betapa amat sangat menyakitkan. Tetapi itulah kehidupan. Oleh karena itu menjadi agak ironis dan sangat disayangkan kalau kemudian kita berpikir bahwa yang disebut ini tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dilihat mata. Oh, akan diberikan Allah untuk orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, artinya kita sakit akan sembuh, nggak punya ini dapat ini. Wah, saudara nggak bayangkan akan terjadi. Maafkan saya, jangan rendahkan ayat Alkitab menjadi seperti itu. Karena kalau itu persoalannya, terlalu banyak peristiwa hal-hal yang spektakuler, penemuan-penemuan yang tadinya tidak diketahui, tapi sudah ada ya di alam semesta. Ditemukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan? Tiap suku punya keunikan, keunggulan yang saudara belum pernah nikmati. Dan suku itu mungkin animis, dinamis, atau totenis, atau apapun. Yang penting dia bukan Kristen. Artinya mereka punya peristiwa spektakuler yang hebat yang saudara akan terkagum-kagum. Kalau itu maksudnya. Tetapi memang bukan itu maksudnya. Oleh karena itulah bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita menggumuli, bagaimana kita memahami kebenaran dengan utuh. Itu yang menjadi perlu dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita bisa memainkan peran kita dengan sungguh-sungguh. Apa sebetulnya menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini? Jadi ayat ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa kemudian nanti dalam peristiwa kehidupan kita yang akan kita alami. Enggak ada hubungan. Ini enggak ada hubungannya dengan perjalanan iman ke depan kita. Akan melihat apa yang tidak pernah dilihat mata, akan mendengar yang tidak dengar telinga. Kalau masih akan, berarti belum pernah ada penggenapan nubuat dalam Alkitab. Sama saja kita mengatakan Kristus belum datang. Itu kan menyedihkan. Itu kan menyedihkan. Sekali lagi saya katakan itu menyedihkan. Kedatangan pertama dan kedua adalah hal yang berbeda. Kedatangan kedua menjadi sesuatu proklamasi yang sangat jelas. Seperti dia naik begitu turun. Nah, kita sudah melihatnya kok dengan mata kita. Maka kedatangan kedua kita pun akan melihatnya dengan mata kita. Kalau kita beruntung ada di waktu itu. Tetapi yang pertama, belum pernah ada yang melihatnya. Yang pertama, dia di surga, bukan di bumi. Dan dari surga turun ke bumi. Mana pernah dengar? Dari surga turun ke bumi. Mana pernah lihat? Dari surga turun ke bumi. Itu peristiwa satu kali dan satu-satunya dalam hidup ini. Dan hanya sekali, tidak terulang lagi. Kristus jadi manusia. Jadi nggak ada korelasinya, nggak ada kaitannya. Kalau kita menghubungkan ini dengan masa depan kita, hidup kita, kita akan lihat ini, lihat itu. Kita akan dengar ini, dengar itu yang nggak pernah didengar telinga, dilihat mata. Maaf sekali lagi saya katakan, saudara mendowngrade ayat suci. Saudara mendowngrade arti sejati. Saudara mendowngrade makna Kristus yang datang itu. Artinya apa? Kalau memang dia sudah datang, pengharapan keimanan kita sudah digenapi di dalam Kristus. Bukankah sekarang kita memiliki warisan yang besar, warisan yang hebat? Mengapa kau berbicara akan datang? Nanti gini, nanti gitu. Semua kita sudah punya, semua sudah ada. Ketika dia Allah mau jadi manusia, ketika Kristus itu datang, sayangnya, kata Paulus, dunia tak mengenalnya dan dunia menyalibkannya. Sayangnya, kata Rasul Paulus, yang semestinya orang bersuka cita karena yang dijanjikan sudah digenapi. Karena sesungguhnya yang tidak pernah didengar telinga sudah nyata. Karena sesungguhnya yang tidak pernah dilihat mata sudah terlihat. Mestinya orang-orang percaya itu berbahagia. Mestinya orang-orang Yahudi menyambutnya. Sayangnya mereka menyalibkannya. Jadi ayat-ayat Alkitab, saudara, tidak bisa serta-merta kita ambil, kutip, lalu bicara begitu saja. Di sini keterbebanan kita di dalam dimensi iman Kristiani, mencermati apa yang sedang terjadi, meluruskan ke jalan yang mesti. Itulah panggilan
bagi saya, bagi saudara sebagai orang yang cinta kepada Alkitab dan firman. Karena itu mempelajari Alkitab, mengerti Alkitab jadi gugatan yang serius. Nggak bisa enggak. Ada orang bilang jangan terlalu serius baca-baca Alkitab lah, tar kayak orang Farisi gitu ya. Saya ingin mengatakan orang Farisi tahu kebenaran PL, yes. Mengerti, yes. Apa yang salah? Mereka tahu tapi tidak mereka lakukan. Taunya nggak salah. Tidak melakukannya yang salah. Itu sebab Yesus pernah berkata tentang orang-orang Farisi ini. Dengarkan apa kata mereka, tetapi jangan tiru kelakuannya. Jelas banget itu. Nah kalau kita baca pun tidak, bagaimana mau melakukan? Lalu bilang jangan kayak orang Farisi baca-baca. Lebih munafik lagi kan saudara-saudara. Bacalah Alkitab itu, tapi jangan kayak orang Farisi stop dan tidak melakukan. Lakukan. Kita harus lebih baik dari orang Farisi. Membacanya tentu harus lebih baik, mengertinya harus lebih baik. Dan dia tidak melakukan, kita melakukannya. Kan begitu. Itu sebab kemudian terjadi kekacauan. Karena kemudian lagi-lagi kita menyalahpahami semuanya. Bilang orang-orang Farisi itu percuma belajar, tapi menyalibkan Yesus. Akhirnya kita nggak mau belajar. Yang penting kasih. Bagaimana kau mau melakukan kasih kalau kau tidak tahu apa itu kasih? Dan bagaimana kau tahu kasih kalau kau tidak mempelajari isi kitab suci? Sehingga jangan kau terjemahkan kasih menurutmu. Kan gitu. Saya ambil contoh saja soal kasih misalnya. Kalau kita memberi, oh dia mengasihi lo, dia beri uang. Nanti dulu. Ya, dikatakan buah kasih itu apa? Sukacita, apa buah roh itu sukacita, damai sejahtera, kasih, sukacita dan seterusnya. Terus ada kebaikan. Jadi kebaikan tidak disamakan dengan kasih, tapi akibat dari kasih melembar ke bawah. Jadi kebaikan suka memberi itu bagian kecil dari kasih itu. Kasih itu terlalu besar. Nah ini kita mesti mengerti dong. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan, kasih itu ini, itu dan seterusnya ada. Di dalam 1 Korintus 13 misalnya. Nah jadi kalau kita melihat tataran itu dengan belajar mengerti, kalau kita ngasih orang duit jangan bilang dulu mengasihi. Karena bisa kau memberi dengan motivasi untuk dipuji. Itu bukan kasih. Bahkan ketika kau memberi bukan untuk dipuji. Belum sempurna kasih itu. Buat apa kau memberi tidak untuk dipuji, tapi kau tidak mampu mengampuni. Ya nggak ada kasih. Gitu loh. Jadi jangan kemampuan potensi sosial lalu digarap seperti itu. Nah itu lagi-lagi saya bilang tadi. Mendowngrade, merendahkan nilai Kristen. Kenapa? Karena ketidaktahuan, karena itu belajarlah. Tapi jangan juga karena malas belajar lalu bilang jangan seperti Farisi. Bertanggung jawablah saudaraku. Salah kita di situ. Ya, maka orang-orang di Berea itu disebut oleh Paulus sebagai orang-orang yang tulus hati dan mau belajar kitab suci. Yesus pernah mengatakan satu kalimat, bagaimana pentingnya untuk mengerti kebenaran itu dengan utuh dan marah pada murid-muridnya. Karena murid-muridnya tetap saja tidak bisa ngerti apa yang Yesus ajarkan. Hosea berteriak, Amos berteriak. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, karena tidak berpengetahuan. Dan Amsal berkata, takut akan Tuhanlah permulaan pengetahuan. Limpahlah orang berpengetahuan kalau hubungannya dekat dengan Tuhan. Limpahlah orang dalam pengetahuan dan hikmat kalau dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 lagi-lagi, jangan pernah disalahpahami. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Apa yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya? Keselamatan itu. Dan itu menjadi milik kita di kekinian, di kehidupan kita. Karena kepada kita lah dikatakan Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bukan hal-hal yang tersembunyi dari dalam diri Allah. Maka dia tahu siapa kita. Dia menyatakan kebenarannya kepada kita. Kita memiliki kalau kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu kalau kita lanjut dikatakannya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi dia sendiri tidak dinilai orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihatinya? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus untuk menyelamatkan dunia, memberitakan Injil itu. Itu yang ingin dikatakan oleh Paulus. Tapi siapa yang ngerti pikiran Allah? Yang nggak ada yang ngerti kebesaran keajaiban pikirannya. Itulah yang tidak pernah didengar telinga, itulah yang tidak pernah dilihat mata, itulah yang tidak pernah timbul dalam pikiran. Bukan hal yang lainnya.
Ini bukan soal warna-warni persoalan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu pergumulan kehidupan seperti ini, hari-hari yang kita lakoni, hari-hari yang kita jalani, menjadi sangat penting bagaimana kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Lagi-lagi saya harus mengingatkan, jangan mencomot ayat lalu membawanya untuk yang nyaman, yang enak. Nah, kalau kita bilang kan, saudaraku, seperti apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, itu yang akan diberikannya kepadamu, hai orang percaya. Lalu kau bayangkan, aku tidak pernah punya mobil mewah, akan punya. Lalu kau bayangkan, aku nggak pernah punya rumah besar, akan punya. Lalu kau bayangkan, aku nggak pernah ini, akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Betapa naifnya kita, betapa rendahnya kita, karena mendowngrade nilai paling tinggi, utama, dan paling puncak dalam hidup ini, yaitu kasih Kristus, yaitu Allah yang mau jadi manusia, Allah yang mau menebus dosa kita, Kristus Yesus Tuhan itu. Betapa jahatnya kita kalau kita membuat itu jadi rendah, dan betapa serakahnya kita, betapa egoisnya kita, karena semua ayat mau kita cocokkan untuk kepentingan diri kita. Berita untuk juru selamat pun kita jadikan berita untuk memenuhi kebutuhan rasa kita yang memang tidak pernah terpenuhi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan dan pikirkanlah ini. Bagaimana kita harus melakoni dengan sungguh-sungguh kehidupan kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Kita tidak menjadi salah dalam hidup ini. Saya pikir ini menjadi penting untuk dipikirkan oleh tiap orang percaya. Saya pikir ini menjadi penting bagaimana dilakoni oleh orang percaya. Sehingga kehidupan orang percaya sungguh menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Bapa. Mestinya begitu. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan dan pikirkan tepat kepada apa yang menjadi kehendak Allah tadi. Mengerti Alkitab dengan tepat tadi. Yesaya sudah bernubuat ratusan tahun sebelumnya. Maka Paulus meneriakkan di perjanjian baru, inilah dia yang dikatakan oleh Yesaya, seperti ada tertulis. Yesaya bicara sebelum kelahiran Kristus. Nubuatan Yesaya sudah digenapi di dalam Kristus. Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya, supaya orang percaya hidup di dalam Kristus. Sebagai orang yang menerima anugerah itu, yang terbesar itu, yaitu anugerah yang tidak pernah ada didengar telinga manusia. Anugerah yang tidak pernah dilihat mata manusia. Anugerah yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Anugerah itulah yang diberikan oleh Allah yang baik kepada orang yang dikasihinya. Mengenal Yesus Kristus itu. Pengenalan akan Yesus Kristus. Lebih dari apapun bukan? Karena itu. Ayolah konsisten. Kalau memang Kristus adalah Tuhan yang hidup. Lebih dari apapun mestinya begitulah kita hidup. Dan kepada tiap saudara. Syukurilah anugerah. Boleh mengenal Kristus. Syukurilah anugerah. Boleh hidup di dalam dia. Syukurilah anugerah itu. Dan abdikanlah dirimu sepenuhnya untuk kemuliaan namanya. Itu sebab orang Kristen tidak perlu cengeng, nggak perlu cengangat-cengengi, nggak perlu kemudian menjadi sebentar mau, sebentar tidak mau pelayanan. Kalau memang Tuhan hidup dalam hidup kita, Dia mau turun dari surga untuk supaya kau melihat apa yang tidak pernah dilihat mata, untuk supaya kau mendengar yang tidak pernah didengar telinga. Mengapa kau sayangkan hidupmu untuk Dia? Mengapa kau berhitung dalam melakukan apapun demi Dia? Kalau memang itu yang paling tinggi dari seluruh penantian manusia, dan yang kau mendapatkannya, padahal orang lain belum tentu, mereka tetap tidak mendengar itu, mereka tidak melihat itu, mereka tidak tahu apa yang ada di dalam hati itu. Tapi kau tahu, kau beruntung, aku beruntung. Tidakkah kita akan berkata, hidupku untuk Dia dan akan kulakoni hari-hariku seperti apa yang Dia mau? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa indahnya hidup dalam keimanan itu. Itu membawa dan menggiring kita untuk masuk dalam pengenalan yang sungguh, mengerti dengan utuh, dan tidak lagi mereka-reka kepuasan untuk diri kita. Jadilah orang Kristen yang tidak cengeng, tapi orang Kristen yang tangguh karena tahu bersyukur atas anugerah Allah yang besar dalam hidupnya. Jadilah orang Kristen yang tangguh, yang tahu bersyukur untuk sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah didengarkan,
di dalam telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah bisa dibayangkan sudah terjadi dalam kehidupan. Puji Tuhan. Kan mestinya begitu, bukan? Oleh karena itulah, jangan mengutak-atik ayat lalu tempatkan ke tempat yang salah. Soal pelihara hari esok, Alkitab sudah jelas. Jangan kau takut. Cukuplah kesusahan hari ini untuk hari ini. Hari esok Tuhan pelihara kau. Itu bisnis Tuhan itu. Iya kan? Maka kita disuruhnya berdoa. Berilah kami rezeki kami hari ini. Enggak dibilangnya minggu depan, bulan depan, tahun depan, sepanjang zaman. Sudah pasti dia menyertaimu kalau kau di dalam dia. Dan dia di dalam engkau. Karena dia berkata, pergilah, aku menyertai kamu hingga kesudahan zaman ini. Mau apa lagi kan? Apalagi yang kurang? Semua sudah limpah di dalam. Semua sudah ada di situ. Semua dilakukannya untuk kita. Betapa amat sangat ajaibnya. Betapa amat sangat hebatnya. Apa yang Allah kerjakan itu? Itu yang mestinya kita camkan. Itu yang mestinya kita pikirkan. Itu yang mestinya kita lakukan dalam hidup keimanan kita. Dalam hidup kekristenan kita. Dan itulah yang akan membawa kita makin hari, makin menikmati perjalanan bersama dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup di dalam Dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya untuk puji hormat bagi namanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus memikirkan bagian ini, merenungkan bagian ini, melakoni bagian ini, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkemenangan untuk kemuliaan Tuhan. Tidakkah itu menyenangkan? Nah, oleh karena itulah, pahami setiap ayat tepat pada tempatnya. Jangan bawa dia semau kita. Tanpa sadar akhirnya nanti kita akan mendowngrade-nya, merendahkannya, membuatnya menjadi murah. Padahal itu adalah anugerah yang tidak terbilang, kebenaran yang luar biasa yang tidak terbantah, yang tidak dimiliki dunia. Siapa di dalam dunia ini yang menerima anugerah Allah sehingga dia boleh mendengar apa yang tidak pernah didengar telinga, melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, memikirkan apa yang tidak pernah ada di dalam hati? Hanya orang-orang yang dikasihinya, yang menerima kasih karunia, yang menerima anugerah, yang menerima penggenapan, yang menerima Kristus Tuhan, yang menerima itu dalam hidupnya, dalam hatinya. Karena itu banggalah, karena itu bersyukurlah, karena itu berterima kasihlah, sungguh-sungguhlah layani Tuhan. Kalau memang engkau sudah terima Yesus, genaplah bagimu apa yang dikatakan 1 Korintus pasal 2 ini. Ini bukan soal nanti hidup kita di sini pada waktu mengenal Kristus. Final sudah, cukup sudah, genap sudah, alangkah indahnya. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, apa yang tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah ada dalam hati manusia, itu bukan soal apa yang akan terjadi, tetapi sudah terjadi dan digenapi di dalam Kristus. Semoga ini menjadi kekuatan luar biasa bagi tiap kita. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman hidup. Terus saja kami memahami firman-Mu dengan tepat, tidak seperti mau kami, tapi apa yang menjadi mau-Mu, sehingga kami tepat arah dalam melangkah, tidak salah dalam hari-hari yang ada. Demi Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyatakan diri itu, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa dalam sorga. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, dimensi iman Kristiani terus mengajak kita bergumul dalam kerendahan hati, belajar kebenaran, mengenal Tuhan. Biar semua kita makin diperbaharui, bukan hanya saudara, saya juga. Berdoa untuk terus bisa diberi kerendahan hati oleh Tuhan, berdoa untuk bisa terus makin bergairah dalam menyelidiki kebenaran, berdoa semoga kita tetap menjadi orang yang setia melayani Dia, dan tidak lari ke kiri ke kanan, dan setia melayani dengan hati yang murni. Tuhan memberkati.